Dengan ditangkapnya Nicky akan dibongkar semua. Boom. Ada yang penasaran juga, Ratu Amazon akan menunjukkan taringnya. Biasanya ya guys, korban pemerasan tidak memiliki rekaman sekomplit ini. Apalagi jika sejak awal sudah ada upaya merekam semua pembicaraan, termasuk yang bahkan belum mengarah ke pemerasan. Ini menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak biasa menurut saya. Jadi apakah ini murni pemerasan ataukah ada permainan hukum yang lebih besar? Nah menurut saya guys, ini terlalu rapi dan sistematis untuk sebuah tindak pidana pemerasan yang spontan. Nah, semua bukti sudah tersedia dengan sangat lengkap dari awal hingga akhir. Dan ini yang membuat saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Reza Gladys adalah korban pemerasan murni. Kita yakin. Nanti kan masih ada sidang ya. Masih ada sidang. Masih ada selanjutnya, ini kan masih proses awal ya. Masih proses awal. Kalau Nikmir sekarang baju orange sama Mail ya mungkin emang proses yang harus dijalanin. Dan salutnya gue dengan seorang Nicky, dia tidak melarikan diri, dia tidak, ya aku bingung mau ngomong apa. Kasian iya, sedih iya, sedih banget sih aku, kasian, sedih. Lihat berita, terus yang nge-DM aku banyak yang minta ampun. Kita doain semoga Nicky bisa strong, Nicky bisa kuat, Nicky strong, Nicky kuat. Kita doain. Kalau dibilang sedih, pasti kalian juga sedih kan? Ya, lihat Nicky baju orange menuju tadi mobil tahanan ya. Astagfirullahaladzim. Terus begitu banyak ya wartawan. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang selama ini ternyata Nikita Mirzani dijebak oleh Reza Gladys. Isi rekaman asisten Nikita Mirzani soal kesepakatan 4M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Maksudnya, tapi bisa bantuin itu juga apa gimana, Mail? Seiring dengan munculnya rekaman terbaru, kini kita bisa melihat gambaran yang lebih jelas mengenai kasus ini ya guys. Nah, jika sebelumnya masih ada tanda tanya besar, rekaman terakhir antara Mail dan Dr. Reza Gladys menunjukkan bahwa unsur pemerasan memang nampaknya dapat terpenuhi. Nah, salah satu kalimat yang keluar dari Mail adalah yang penting udah ada uang nutup mulut aja dulu dok. Kemudian Mail juga mengatakan bahwa kalau mau Nikita anteng adem ayem ya udah kasih. Kalau enggak ya dia bakal nyerocos terus. Nah, memang guys, kalimat ini secara hukum dapat dikategorikan sebagai ancaman dan pemaksaan dengan motif finansial yang berpotensi memenuhi unsur pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Jadi ya dari sisi unsur hukum memang terlihat bahwa ada upaya menekan Dr. Reza Gladys agar memberikan uang dengan imbalan agar masalah ini tidak diperpanjang di media sosial. Namun ada hal yang tetap membuat saya masih mempertanyakan ya guys, apakah ini tindak pidana murni ataukah ada skenario lain yang lebih besar? Nah jika kita melihat pola dari awal guys, ada beberapa kejanggalan menurut saya ya. Nah Reza Gladys merekam semua percakapan bahkan dari tahap yang masih bersifat diskusi biasa. Itu percakapan dengan Dr. Oki ya. Nah kemudian ia juga tidak terlihat panik atau takut saat mendengar permintaan uang. Justru terkesan mengikuti alur. Nah saat Mail menyebutkan soal nominal uang, Dr. Reza Gladys juga tidak langsung menolak dengan keras, tetapi malah mempertimbangkan dan ingin berdiskusi dengan suaminya. Inilah yang membuat saya bertanya guys, apakah Dr. Reza Gladys sejak awal sudah mempersiapkan bukti-bukti ini? Jika iya, apakah ia memang sudah mengantisipasi bahwa akan ada permintaan uang?
Biasanya ya guys, korban pemerasan tidak memiliki rekaman sekomplit ini. Apalagi jika sejak awal sudah ada upaya merekam semua pembicaraan, termasuk yang bahkan belum mengarah ke pemerasan. Ini menunjukkan tingkat kesiapan yang tidak biasa menurut saya. Jadi apakah ini murni pemerasan ataukah ada permainan hukum yang lebih besar? Nah menurut saya guys, ini terlalu rapi dan sistematis untuk sebuah tindak pidana pemerasan yang spontan. Nah, semua bukti sudah tersedia dengan sangat lengkap dari awal hingga akhir. Dan ini yang membuat saya tidak sepenuhnya yakin bahwa Reza Gladys adalah korban pemerasan murni. Tapi bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini benar-benar pemerasan ataukah ada hal lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siap buat membantu Nikita Mirzani bila diperlukan, berkolaborasi dengan kuasa hukum yang ada. Artinya Bang siap ya? Kalau misalkan dimintain bantuan untuk membantu permasalahan Nikita Mirzani. Oh siap ya, siap dengan senang hati saya akan bantu. Meskipun istilahnya sudah ada kuasa hukumnya, itu tidak jadi soal ya. Saya kenal Bang Fahmi ya, bisa saja kita berkolaborasi untuk memperkuat seperti itu. Bang melihat ketegaran Nikita Mirzani kemarin, dia memakai baju tapi tetap tersenyum Bang. Gimana? Apakah memang dia berpura-pura tersenyum karena di depan awak media padahal hatinya sedih, atau seperti apa kalau Abang melihat? Ya itulah gitu loh, beda kan waktu kasus di Serang gitu. Di Serang dia bermotor, tapi sekarang kali ini dia tenang karena kita khawatir Nikita Mirzani ini punya kartu as gitu loh untuk orang-orang tertentu yang bisa saja kapan waktu akan dia ungkap, akan dia bongkar itu yang sebenarnya. Maka dia terkesan santai-santai aja gitu. Itu yang membuat saya tetap yakin gitu loh bahwa Nikita Mirzani ini tidak bersalah gitu loh, karena ini kasus tidak berdiri sendiri dan melibatkan berbagai pihak gitu, dan itu yang harus benar-benar diusut tuntas oleh penyidik. Artinya dari rentetan kasus ini mungkin Nikita Mirzani secara tidak sengaja mengetahui ada kandungan zat yang berbahaya di skincare itu, makanya dia ingin mereview, dan akhirnya yang mempunyai produk skincare itu tidak terima karena mungkin ada dugaan yang Nikita Mirzani maksudnya, begitu kali Bang ya? Saya menduga ada masalah dengan skincare itu gitu loh, karena bagaimanapun kalau memang skincare itu tidak berbahaya dan kandungannya itu normal, tidak ada bermasalah, artinya tidak perlu takut dong, ya nggak? Tidak perlu memberikan imbalan atau apapun gitu loh, seperti itu. Nah itu yang Mail dan pada saat persidangan nanti saksi-saksinya Niki bisa memperkuat argumen tersebut, karena biarpun misalnya nih ada suatu kesalahan yang Niki buat ya, tetapi dengan dia menciutkan nyalinya para ratu-ratu flexing, itu aja buat aku sudah lega, ada sedikit rasa gua lega. Tapi memang ini pengorbanannya luar biasa, dan ini kuat-kuatan aja nanti, kuat-kuatan aja. Aku juga menghimbau buat para korban skincare, bisa nggak kalian bikin satu paguyuban gitu, kumpul kalian, guyup kalian semua, tolong bantu dia, please banget, karena tanpa adanya saksi korban skincare ini masih melenggang kangkung, dia masih melenggang kangkung. Kemarin itu Mas Sunan Kalijaga sudah minta sounding ya, yang ada korban silakan ke saya, tolong datang, tolong datang, tolong datang. Tolong banget, please banget. Karena gini, tidak ada laporan, tidak ada kasus. Mau kalian teriak, aduh kasihan banget Mail, Niki, aduh ya. Kalian tidak berani bersuara. Selesai. Ini sudah aku pikirkan berhari-hari. Tolong gak kalian para korban berani untuk speak up dan bikin laporan. Coba ke Mas Sunan Kalijaga atau ke lawyer siapa tuh kemarin tuh yang juga mau bantu. Banyak kok yang mau bantu. Banyak yang mau bantu. Kemarin ada satu yang DM aku, tapi aku nggak bisa handle. Aku bukan lawyer, ya. Aku juga nggak bisa handle kasus dan
kalian ya, udah ada yang DM aku beberapa orang, saya korban mie, tolong yang DM aku kumpul kalian semua. Tolong DM Mas Sunan Kalijaga. Tolong DM Mas Sunan Kalijaga. Kalian kumpul, kalian rapatkan barisan. Artis Nikita Mirzani akhirnya mengungkapkan isi rekaman percakapan asistennya Mail Syahputra dengan Reza Gladys. Dalam isi rekaman yang berdurasi 9 menit itu terdapat kesepakatan soal uang 4M yang ditransfer Reza kepada Nikita. Hingga buntutnya Reza kini malah melaporkan Nikita dan Mail ke Polda Metro Jaya pada Desember 2024 kemarin. Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan atau pengancaman hingga tindak pidana pencucian uang di Polda Metro Jaya. Dalam podcast di kanal YouTube Komik 8 Revolution, Sabtu 22 Februari 2025, Nikita membongkar awal mula kisruh terjadi hingga percakapan membahas 4M. Berikut Tribun News merangkum awal mula kisruh terjadi. Yang pertama, Nikita review produk Reza Gladys yang dinilai berbahaya. Awal mulanya Nikita membuat video review skincare milik Reza Gladys. Nikita merasa skincare yang dijual sang dokter itu berbahaya lantaran terdapat aplikator jarum suntik. Mengingat skincare dengan jarum suntik harusnya tidak dijual bebas di e-commerce. Lantas Reza pun bersikeras mencari nomor kontak Nikita guna meluruskan review tersebut. Reza kemudian meminta nomor sang artis pada Dr. Oki, namun Nikita tegas menolak untuk bertemu. Yang kedua, Dr. Oki beri Reza Gladys nomor Mail. Nama Mail Syahputra alias Mail kini ikut terseret kasus dugaan pemerasan Reza Gladys. Lantaran sahabat sekaligus asisten Nikita itu jadi orang yang berkomunikasi langsung dengan Reza. Reza disebut berusaha keras menghubungi Mail. Sang dokter meminta agar Mail bisa mengatur pertemuannya dengan Niki secepat mungkin. Tampaknya percakapan antara Reza dan Mail itu direkam hingga dijadikan barang bukti saat membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Yang ketiga, Mail minta 5M jika Reza ingin ketemu Nikita. Lantas dalam percakapan yang masih berlanjut itu, Mail menyebut Nikita sibuk dan tak bisa bertemu orang sembarangan. Kemudian Reza pun meminta Mail menyebutkan nominal kesepakatan agar Nikita bisa menemuinya. Secara spontan, Mail meminta uang 5M jika ingin dipertemukan dengan Nikita. Reza bahkan sempat menego permintaan Mail itu. Pihak Nikita kala itu kembali memberikan penegasan kepada Reza terkait tujuan dari adanya uang kesepakatan tersebut, yakni agar Nikita tak lagi mereview skincare milik Reza Gladys. Yang keempat, Reza Gladys nego jadi 4M. Tak berhenti di situ, Reza sampai menego permintaan dari Mail menjadi 4M. Hingga akhirnya terjadi kesepakatan Reza mentransfer nominal uang 4M kepada Nikita. Kembali ditegaskan, Mail uang tersebut bertujuan untuk menutup mulut Nikita agar tak kembali mereview produk Reza. Yang kelima, Reza Gladys tarik produk skincare-nya setelah direview Nikita. Dalam percakapan telepon itu, Mail juga sempat menyinggung soal produk skincare Reza yang dinilai berbahaya. Dijawab Reza, produk tersebut sudah ditarik sang dokter dari e-commerce, terlebih setelah direview oleh Nikita. Disebutkan Nikita, percakapan tersebut ternyata dijadikan Reza sebagai barang bukti untuk laporannya. Pun dari pihak Nikita merasa tidak ada dugaan pemerasan dalam bukti percakapan itu.